Renungan Kefas, Selasa 23 Januari 2024. Salam sejahtera Sobat Kefas. Tuhan Yesus begitu baik sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman-Nya. Sobat Kefas, renungan hari ini mengenai 4 hal mengenai roh kedua. Roma 8 ayat 6 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam membicarakan mengenai roh dalam Roma pasal 8, 2 hal selanjutnya adalah 3. Damai sejahtera. Dalam ayat 6, Rasul berkata, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini berarti hasil dari menaruh pikiran di atas roh, bukan hanya hayat, tetapi juga damai sejahtera. Karena itu hayat adalah buah roh, damai sejahtera juga adalah buah roh. Ketika kita menyentuh roh, kita menyentuh hayat, juga menyentuh damai sejahtera. Sama seperti hayat dapat membuat kita memahami roh, damai sejahtera juga dapat membuat kita menyadari adanya roh. 4. Maut. Dalam ayat 6, sebelum Rasul Paulus mengatakan bahwa menaruh pikiran di atas roh adalah hayat dan damai sejahtera, dia berkata, keinginan daging adalah maut. Di sini dia memakai perkara negatif untuk menonjolkan yang positif. Daging berlawanan dengan roh dan maut berlawanan dengan hayat. Hayat adalah buah roh dan berasal dari roh. Maut adalah buah daging dan berasal dari daging. Hayat membuat kita mengenal perkara-perkara yang berasal dari roh, sehingga memungkinkan kita mengenal roh dari segi positif. Maut membuat kita mengenal perkara-perkara yang berasal dari daging, sehingga mengungkapkan roh dari segi negatif. Karena itu, sama seperti hayat yang dapat membuat kita mengenal roh dari segi positif, maut membuat kita memahami roh dari segi negatif. Untuk mengenal roh, kita perlu mengenal hayat. Kita juga perlu memahami lawan hayat, yaitu maut. Sobat Kefas, menurut perkataan Rasul mengenai keempat hal ini, hayat, hukum, damai sejahtera, dan maut, keempatnya berhubungan erat dengan roh, baik secara positif maupun secara negatif. Kalau kita memahami keempat hal ini dengan tuntas, kita dapat mengenal roh dengan jelas, karena roh benar-benar berkaitan erat dengan keempatnya. Keempat hal ini berisi atau menyalurkan perasaan tertentu. Poin hari ini, 1. Daging berlawanan dengan roh, hayat berlawanan dengan maut. Karena itu kita perlu meletakkan pikiran kita di atas roh. 2. Perlu mengenal roh dengan tuntas dan mengalami roh sebagai pengalaman pribadi kita hari demi hari melalui meletakkan pikiran kita di atas roh. Doa hari ini, berdoa agar Tuhan bisa menjaga pikiran kita terus diletakkan di atas roh. Sepanjang hari ini Tuhan terus menjaga kita tinggal di dalam roh. Tuhan Yesus memberkati, kasih karyanya menyertai kita semua. Sampai jumpa.